Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kembali lagi teman-teman semuanya. Di sesi ini kita akan membahas beberapa jenis beasiswa yang dibuka untuk tahun 2022. Pertama, kita akan mulai dari negara tetangga yaitu Brunei Darussalam. Kemudian nanti di beberapa video lainnya saya akan membahas beberapa beasiswa yang mungkin jarang diketahui oleh beberapa peminat beasiswa. Misalnya bagaimana studi di Hungari, studi di Belgia, maupun di beberapa negara Eropa lainnya, di mana beberapa pemerintah di sana memiliki skema beasiswa. Selain yang paling umum misalnya untuk di Jerman, DAAD, dengan di Belanda melalui beasiswa Stunet, maupun di Australia dengan AS-nya ataupun Fulbright. Nah, kita akan membahas beberapa peluang belajar di luar negeri dengan beasiswa yang mungkin kurang banyak diketahui atau masih kurang diminati karena masih sedikitnya mahasiswa Indonesia yang studi di sana. Nah, salah satu atau salah dua jenis beasiswa yang cukup mulai banyak diminati adalah beasiswa Brunei Darussalam, kemudian beasiswa di studi Hungarikum di Hungari, begitu pula yang di FIR di Belgia. So, tetap ikuti video ini. Nanti kita akan bahas beberapa jenis beasiswa, apa saja manfaatnya, bagaimana persyaratannya, bagaimana mekanisme pengisian formulir, dan lain-lain. Untuk saat ini, kita akan mulai dulu dari beasiswa dari pemerintah Brunei Darussalam. Namanya Brunei Darussalam Government Scholarship atau BDGS untuk season 2022-2023. Oke, kita lihat di sini, kita lihat dulu pilihan kampus yang ditawarkan oleh pemerintah Brunei. Jadi ada 5 kampus yang bisa kita pilih kalau kita mengikuti format beasiswa dari BDGS, yaitu University Brunei Darussalam atau UBD, Kufu SB, University Islam Sultan Syarif Ali, Teknologi Brunei, Politeknik Brunei. Jadi kalau untuk kampus umum, saya kira ranking yang paling tinggi di Brunei adalah UBD. Kemudian kalau kalian akan mengkaji atau studi di bidang keislaman, itu bisa memilih yang Islam Sultan Syarif Ali. Kalau teknologi bisa ke dua ini ya. Nah, ini intake-nya adalah Agustus dan hanya setahun sekali, jadi intake-nya per Juli atau per Agustus di tahun akademik. Nah, apa saja persyaratannya? Pertama, harus merupakan orang atau masyarakat citizen dari ASEAN, ya. Nah, Indonesia termasuk, dan umurnya untuk undergraduate tidak boleh lebih dari 25, atau untuk yang postgraduate untuk master program itu maksimal berumur 35. Ingat, untuk BDGS itu hanya untuk skema beasiswa S1 dan S2 ya. Nah, apa saja program ditawarkan? Kalian bisa klik di sini atau kalian bisa klik di link ini. Nanti ada beberapa program yang ditawarkan. Sekarang kita lihat dulu apa saja persyaratannya. Satu, ini term and conditionnya. Jadi kita akan bebas tuition fee, bebas exam fee, kemudian akan dapat tiket dari Brunei, dari tempat kita ke Brunei. Dan ini yang menarik, kita akan mendapatkan living allowance sebesar $500 per bulan dan camilan atau tambahan subsidi uang makan sebesar $150.000 Brunei. Adapun kita juga akan mendapatkan uang buku ya sebesar $600 per tahun. Jadi kalau kalian ambilnya 4 tahun untuk program S1, maka akan mendapat 600 kali 4. Ataupun kalau kalian mengambil S2 selama 2 tahun, maka akan dapat 2 kali book allowance. Jadi lumayan, dan dia akan tinggal di asrama ya, di accommodation at residential college at the university. Nah, jadi tidak usah bingung tentang asrama, ini sudah bersih kalian dapatkan 500 plus 150 plus uang buku 600. Oke. Nah, adapun untuk bagasi kita juga diberikan maksimal sebesar 250 ya untuk dari ASEAN. Kalau dari luar ASEAN itu boleh sampai dengan 500. Jadi ini skema internasional ya. Jadi tidak hanya untuk mahasiswa atau masyarakat yang ada di ASEAN saja. Jadi boleh dari internasional. Tetapi pendaftarnya harus dari sini. Tapi kalau lokasinya itu boleh ketika berada seperti ya. Kalau dari sini boleh ketika berada di luar ASEAN. Nah,
Dan dia nggak boleh double scholarship, jadi harus milih salah satu meskipun di kampusnya barangkali ada. Tetapi sampai sejauh ini yang memiliki skema beasiswa dari kampus itu sependek yang saya pahami hanya di UBD ya, hanya di University Brunei Darussalam. Nanti kita cek apa saja jenis beasiswa yang didapatkan dari UBD. Nah ini allowance-nya sebesar ini, persyaratannya itu harus mahasiswa orang ASEAN. Nanti untuk detailnya kita lihat di bawah. Nah, oleh karena itu ini cukup menarik sebenarnya karena barangkali belum cukup banyak yang berminat ke sana, entah karena profil universitasnya atau yang lain, tetapi ini layak dicoba ya. Ini layak dicoba karena di sana kita tidak akan kesusahan mencari tempat tinggal dan sudah mendapatkan living allowance yang cukup untuk kebutuhan selama sebulan atau sehari-harinya. So, ini layak untuk dicoba. Nah, ini harusnya di bawah akan muncul lagi ya persyaratan-persyaratannya, juga ada formulirnya. Nah, saya refresh dulu. Kalau dari selain dari BDKS untuk Brunei itu ada yang dari UBD dari kampus. Tapi dari kampus ini biasanya sedikit berbeda. Karena kalau dari Brunei itu ada perbedaan. Pertama, perbedaan dari waktu pendaftaran. Nah, jadi kalau yang tadi BDKS yang tadi saya sebutkan itu maksimal pendaftarannya adalah Februari bulan depan. Adapun untuk yang dari UBD ini di akhir Februari, di tanggal 28 Februari. Nah, jadi dari UBD itu ada 3 skema beasiswa. Total ada 4 ya. Jadi kalau kalian ngambil di UBD, maka akan punya peluang 4 jenis beasiswa. 1 BDKS, 2 UBD Graduate Scholarship, 3 UBD Graduate Research Scholarship, 4 UBD Bursary. Nah, jadi ini dua-duanya, tiga-tiganya ini untuk beasiswa S3. Jadi scholarship is offered who are interested in pursuing their studies in Doctor of Philosophy level. UBD Research Graduate Scholarship is a competitive scheme awarded to quality PhD students. Jadi hanya PhD student. Begitu pula untuk yang UBD Bursary, offered by University Brunei Darussalam to Doctor of Philosophy applicants from any programs. Jadi ini hanya untuk yang mengambil skema PhD atau S3. Nah, apa saja persyaratannya? Ini ada beberapa persyaratan yang disebutkan secara umum. Nah, ini yang terakhir ya, untuk yang orang Brunei. Tapi persyaratan di sini sedikit lebih tinggi daripada BDKS karena dia meminta kualifikasi IELTS ataupun TOEFL yang lebih tinggi. Kalau yang BDKS itu boleh menggunakan TOEFL ataupun TOEFL. Nah, berapa besarannya? Silahkan kalian cek di video saya tentang UBD Graduate Scholarship sama UBD Graduate Research Scholarship. Oke, sekarang kita kembali dulu ke BDKS. Oke, sudah kita kembali ke sini. Nah, setiap penerima beasiswa itu harus obey dengan regulationnya, normatif saja. Ini bisa kalian baca sendiri, tidak terlalu penting. Nanti yang penting kalian pahami bahwa setelah selesai, scholarship recipient will be required to leave Brunei Darussalam with immediate effect. Jadi diharapkan segera kembali ke negara masing-masing. Nah, ini application formnya kalian unduh saja, silakan diunduh. Nanti kalian isi. Bagaimana cara mengisinya? Silakan lihat di video berikutnya tentang pengisian application form untuk BDKS. Nah, semua isian tersebut kalian email ke apply2022@mfa.gov.bn di secara email saja ya. Dan maksimal itu 10 MB filenya. Jadi kalian bisa di zip saja semua dokumen yang dibutuhkan menjadi satu folder dan maksimal besaran zipnya itu harus adalah 10 MB. Nah, kapan terakhir? Ini adalah tanggal 15 Februari 2022, 6
jam 4 sore waktu Brunei, berarti sekitar pukul 3 ya, waktu Indonesia bagian barat. Nanti kalau kalian diterima, dokumennya lolos, akan dinotifikasi via email. So, ini tentang BDGS. Selamat mencoba. Silakan dipelajari persyaratannya dan lihat isian formulirnya. Nanti kita akan lihat bagaimana pengisian formulir tersebut di video berikutnya. So, silakan dicek dan keep updated with the following videos. Oke, thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.